Sampun ke bapak-bapak sadayana mangholis sahabat bait keluarga yang semoga selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah orang sadayana petinggi yang di luar dugaan kita dapat berkumpul karena tadi pagi sudah kita umumkan untuk ditunda terlebih dahulu, tapi ternyata kuasa Allah berkehendak lain. Memang Allah masih meridhoi agar yasinan keliling ini tetap berjalan, tetap hidup meskipun ada beberapa saudara kita yang mungkin sedang ada kesibukan, sedang ada kewajiban juga di sana. Maka itu tidak usah jadikan masalah. Kita sama-sama tetap menata hati kita. Kita mengaji hati, ngaji diri, ngaji tentang diri kita saja. Tidak usah ngaji tentang orang lain. Kita ngaji diri kita, ngaji hati kita. Sama-sama kita ingin menundukkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semuanya ingin sama-sama menyengkuyung mendoakan wabil khusus kepada keluarganya Pak Olis dan juga sekeluarganya, dan juga kepada almarhumah dari keluarga Pak Olis keluarga dan juga Bu Olis, dan juga tidak lupa mohon doa restunya untuk mendoakan kepada Nanda Putri Silvi Nuraini yang saat ini sedang menuntut ilmu. Ya mohon agar senantiasa kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi, selalu memberikan perlindungan lahir dan batin, diberikan kecerdasan otaknya, kecerdasan hatinya, sehingga selalu dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sukses menuntut ilmunya, sukses nanti dalam bekerja, berkarir, atau mungkin menjadi pengusaha atau apapun nanti, atau guru dan sebagainya. Wallahu alam, apapun nanti profesinya, semoga senantiasa semakin bawa barokah. Untuk Allah, untuk saudara, untuk keluarga, untuk orang tua, dan juga untuk masyarakat sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga nanti kita mendoakan bagi diri kita, keluarga kita yang hadir pada kesempatan ini, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada wabil umum seluruh penduduk desa Bener ini, wabil khusus lagi, wabil umum lagi penduduk dunia ini, penduduk Indonesia ini, agar senantiasa Allah selalu menurunkan rahmat hidayahnya, taufiknya, dan juga mahfirahnya. Semoga senantiasa penduduk desa Bener ini semakin mengenal Allahnya, mengenal Tuhannya, mengenal siapa penciptanya, semakin hanya bertuhan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan pokok kita semuanya, agar kita kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu tidak hanya diucapkan ketika seseorang meninggal, tapi yang lebih urgent lagi adalah bagaimana perilaku hati. Sudahkah ketika hidup di dunia sadar bahwa dirinya diciptakan oleh Allah, berasal dari Allah, Nur Muhammad, dan nanti ketika di dunia ini bisakah dia kembali ke Allah, mengenal Allahnya, dan nanti endingnya adalah ketika wafat husnul khotimah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nanti kita meninggalnya berjumpa Allah kalau ini saja kita tidak berusaha untuk berjumpa Allah, tidak berusaha untuk mengenal Allah, merasakan Allah, dan juga menghadirkan Allah dalam hati kita. Tidak akan mungkin Allah mau menjumpai kita di alam kubur sana maupun di akhirat sana. Ya, jadi bisa jadi kembalinya kita itu malah kembali yang tersesat, bukan kembali ke jalan yang lurus, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi suatu yang sangat penting. Ilmu makrifat itu sangatlah penting. Itu sama pentingnya dengan ilmu syariat, ilmu tarekat, hakikat dan makrifat, sama-sama penting semuanya. Sudah saatnya, sudah eranya ilmu yang selama ini digondeli, ilmu yang selama ini tidak dibuka luas kepada masyarakat, sudah saatnya dibuka kepada umat. Karena apa? Karena itu yang diinginin setan itu seperti itu, jin. Sebanyak apapun ibadah, sebanyak apapun kau ajarkan syariat, silahkan. Bahkan kita dukung, kata jin.
engkau bikin musola, masjid semewah apapun, pondok pesantren sebanyak apapun, tapi tolong jangan pernah mengungkap tentang rahasia-rahasia Allah, rahasia-rahasia gaib tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena jika engkau ungkap, maka engkau akan bisa menjumpai Allahmu. Itulah tujuan dari jin yang menghalangi kita semuanya, nafsu yang menghalangi kita semuanya. Makrifat itu bukan ilmu yang kata orang selama ini tinggi dan sebagainya, enggak. Semua itu adalah ilmu yang wajib kita pelajari. Bagaimana dengan laku syariat kita, laku zahir kita, itu kita jadikan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kita punya mobil yang mewah depan rumah, jika tidak kita gunakan berjalan di jalan raya, ya percuma. Kalau berjalan di jalan raya pun, kalau tidak di jalan yang lurus, jalan yang tepat, kalau tidak punya tujuan, ya percuma juga. Kalau sudah punya tujuannya salah, ya percuma juga. Maka mobil itu mari kita gunakan, kita isi bensinnya dengan ilmu, teruslah sabar mencari ilmu, mendengarkan ilmu, terimalah ilmu. Kalau kita tidak mau menerima bensin, berarti mobil tidak akan jalan. Kalau kita tidak mau menerima ilmu, maka syariat kita omong kosong, pasti hanya akan seperti mobil mewah terparkir di depan rumah. Kemudian carilah guru akhirat, yaitu pendamping di sopir samping sopir kita. Dialah guru akhirat yang senantiasa tahu tujuannya. Katakanlah bertemu dengan Mbak Desi, dia sudah pernah bertemu Mbak Desi, tahu rumahnya, alamatnya. Dialah guru akhirat yang sudah tahu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya sudah bercengkerama, berkasih sayang mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Ciri guru akhirat ini bukan berarti dia memiliki banyak pesantren, belum tentu. Dia banyak santrinya, belum tentu. Dia terkenal, belum tentu. Bisa jadi dia hanya orang yang biasa, hanya orang yang mungkin tukang ngarit, petani dan sebagainya, yang bahkan dia tidak terkenal sedikit pun. Tetapi cirinya adalah hatinya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa sedih dan rasa takut sedikit pun dalam hatinya. Itulah ciri guru akhirat yang harus kita cari, guru yang seperti ini. Itulah yang harus kita cari. Ya karena apa? Karena kalau kita tidak dituntun menuju ketemu Allah, maka kita akan sulit berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita kendarai mobil itu, jangan lupa mobil juga butuh diservis. Itulah yang namanya sedekah. Itulah yang harus kita korbankan. Ketika kita memiliki penghasilan, nikmat dari Allah, ya harus ada pengorbanan. Itulah agar kita senantiasa mobil itu dalam kondisi prima, kondisi yang baik, nikmat akan terus mengalir kepada diri kita. Kemudian setahun sekali itulah pajak. Pajaknya adalah korban. Laksanakanlah korban yang insya Allah tahun depan sudah kita programkan, dan insya Allah akan kita evaluasi baik 3 bulan maupun 6 bulan. Nanti akan ada pertemuan untuk mengevaluasi. Jangan sampai kita jual keluar program-program saja, tidak ada pengendalian atau evaluasi, nanti akan percuma atau bisa jadi gagal gak malah. Jadi kita harus ada evaluasi mungkin setiap 3 bulan atau 6 bulan. Maka lekas-lekaslah jika punya penghasilan, sisihkan. Syukur punya tabungan tersendiri di rumah. Soalnya kalau nggak dididik seperti itu, disiplin seperti itu, maka pasti akan kalah dengan strateginya nafsu setan itu. Jadi kalau boleh saya usul, silahkan nabung, bikin celengan sendiri. Kalau memang ditarget sebulan 150 katakanlah, ya berarti sehari rata-rata berapa dihitung sendiri. Mungkin bisa 5.000 rupiah, cemplungkan satu. Nah itu. Kalau kita tidak disiplin itu, ya wallahi nanti bisa kalah kita semuanya. Yang namanya nafsu, ada hajatan mulai ada keperluan mulai ada, itu pasti akan mulai menggerogoti niat baik kita yang dulu yang sudah kita niatkan. Ya insya Allah dengan beberapa sapi yang sudah terprogram itu, semoga kalau kita nanti ada evaluasi setiap 3 bulan atau 6 bulan, insya Allah itu tidak akan meleset insya Allah secara syariatnya. Maka itulah kendaraan kalau sudah dipajekin, maka kita berjalan di jalan pun aman, tidak akan ditembak polisi. Ya, jadi akan nyampe ke rumahnya Mbak Desi. Kalau sudah nyampe ke depan gerbangnya Mbak Desi di jalan yang lurus, bukan jalan yang belok-belok, jalannya benar, pedomannya benar Al-Quran ya. Nyampe di gerbang rumahnya Mbak Desi, itu sudah barang tentu pasti Mbak Desi akan membuka pintu gerbang. Dengan syarat lepaskanlah semua kendaraan mewah itu, tinggalkan tuh maksudnya jangan engkau akui, bukan berarti enggak sholat lagi, bukan berarti enggak puasa lagi, enggak.
Tapi jangan pernah engkau akui itu yang engkau yang mengerjakan. Engkau akui itu adalah milik engkau, jangan pernah engkau akui seperti itu. Itu semua yang menggerakkan, yang memberikan, yang menjalankan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti barang tentu Allah akan ada hadir dalam hati kita semuanya. Bukan malah kita menuhankan mobil itu sendiri, bukan malah kita menuhankan guru, bahkan kita bisa menuhankan ilmu itu sendiri. Maka lepaskanlah semuanya. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wahai Musa, lepaskanlah kedua terompahmu, dua sendalmu jika engkau ingin memasuki dalam lembah yang suci." Artinya apa? Jika kita masuk masjid aja sendal harus lepas. Lepaskanlah untuk bertemu dengan Allah, berjumpa dengan zat Allah, ingin menemui Tuhannya, maka lepaskanlah semua kemewahan dunia, nafsu dunia. Bukan berarti kita nggak boleh bekerja, bukan. Kalau berarti kita nggak boleh, bukan seperti itu. Maksudnya adalah cintanya dunia itulah yang harus kita ganti menjadi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi gambar hidup ini semakin kita semakin terang, semakin jelas dengan syarat engkau mau menerima setiap ilmu yang disampaikan. Terimalah, bukalah hatimu seluas-luasnya. Ibarat air, jika engkau masih merasa ada penuh airnya, maka ilmu tidak akan masuk, air tidak akan masuk. Kosongkanlah gelasmu, lepaskanlah semua ilmu apapun yang kau sudah merasa bisa, merasa benar, merasa punya pendirian sendiri, merasa punya kepandaian sendiri, itu lepas semuanya. Agar apa? Yang diisi adalah air surganya Allah Subhanahu wa taala, air ketenangan, air yang berwujud dari zatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Hati kita bukan hati yang keras lagi. Cirinya adalah hati yang luas. Cirinya adalah hati yang senantiasa mau menerima setiap masukan, menyaring, tidak langsung mementahkan, yang tidak hatinya tidak keras. Aku pang bener nah, aku pang pinter nah. Pokoknya lamun cek aing, nah itu masih orang seperti itu adalah orang yang masih jauh dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. PR-nya masih banyak. Maka kita semuanya yang hadir pada kesempatan ini, alhamdulillah Bapak RT dua-duanya pada tempat yang kita hormati, alhamdulillah dapat berkenan hadir. Kita harapkan kehadiran panjenengan semuanya dan juga contoh panjenengan semuanya itu dapat terus istiqomah, terus menyengkuyung kita semuanya, terus bareng-bareng dengan kita semuanya, kita bareng-bareng memajukan Simbar ini, baik dari segi agama, budaya, dari segi pembangunan, fisik, apapun, itu semua kita sengkuyung bersama. Kunci keberhasilan suatu wilayah, suatu negara, suatu daerah, itu adalah antara ulama, umarok, antara ulama, umarok itu saling bergandengan tangan. Jangan pernah ada perpisahan di antara keduanya. Bergandenglah mesra. Jangan pernah ada tuding menuding. Jangan pernah ada cemooh. Jangan pernah ada mengadu domba. Jangan pernah ada menjelekkan si A di B, si B menjelekkan si A. Jangan pernah ada lagi seperti itu. Kita hargai, kita rangkul semuanya. Kita hargai perbedaan. Jika beda, diam dulu. Jangan langsung membantah. Diam dulu, renungi. Bisa jadi saya yang salah gitu. Jadi semuanya itu adalah perilakunya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersatu agar Simbar ini senantiasa semakin diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tokoh ulamanya, tokoh agamanya, tokoh masyarakatnya, tokoh budayanya, pemimpinnya, umaroknya, BPD-nya, semua harus bersatu dulu. Jangan pernah terlihat paseak cek Sundana teh. Jangan pernah terlihat pasek di mata masyarakat, karena mereka yang disorot adalah kita semuanya ini. Yang disorot panjenengan semuanya ini. Baik keamanannya, baik dari segi apapun, tolong kita sama-sama senantiasa sing kadele rukun. Jika ada perbedaan jangan terlihatkan di masyarakat. Kita rembuk secara tertutup gitu. Kita datangi satu rumah dengan rumah, kita lobby satu persatu. Itu akan lebih baik daripada kita mengumbar ke masyarakat perbedaan-perbedaan kita umbar di masyarakat. Itu sama saja kita membuka bara api neraka di atas kepada masyarakat. Itu salah satu trik agar apa? Daerah ini semakin guyup rukun. Itulah cita-cita kita semuanya. Tidak hanya cita-cita saya, tetapi bapak-bapak panjenengan semuanya adalah bercita-cita agar dusun Simbar ini semakin menjadi dusun yang batin warupun wafur, bisa menjadi contoh yang baik kepada yang lainnya, dan senantiasa semakin warganya yang akur, dan juga senantiasa semakin mengenal Allahnya, bertuhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan kami adalah itu tadi,
Mari kita kompak dulu, terlihat kompak di mata masyarakat. Jika ada perbedaan, kita bertabayun, kita berbicara, itu jauh lebih baik daripada kita mengumumkan ke masyarakat yang umum atau awam. Itu justru malah akan membuat kegaduhan. Itu justru akan berbahaya bagi kita semuanya. Jadi kita harus rukun, di antara tokoh-tokoh harus rukun, semua rukun, maka insya Allah semua sependapat, masyarakat pasti akan manut. Itulah salah satu teori yang dipraktekkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, di mana para sahabat semua itulah tokoh-tokohnya, semua adalah satu pikiran dengan Rasulullah, satu visi dan misi, sehingga pemerintahan Rasulullah sangat berjalan dengan jaya dan juga senantiasa membawa masyarakatnya semakin ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit renungan bagi kita semuanya. Insyaallah malam ini kita akan seperti biasa Yasin dan tahlil, tawasulan dulu. Nanti Yasin dan tahlilnya akan dipimpin oleh beliau Bapak Imam dan doanya akan dipimpin oleh beliau Bapak Imam Kendi, dan seterusnya kita akan melanjutkan. Pada kesempatan ini kita awali dengan bacaan umul kita bersama-sama. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى وذريته وصحابته والتابعين والعلماء ولي الله خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pusatlah rohi guru kami yaitu Bapak Kiai Haji Karundama Masyari Bisawira wal marhum Bapak Ustadz Kiai Haji Sulaiman bin Makar, ya Allah maghfir lahum warhamhum wa'afi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila rahi jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi desa Temer Dusun Sumberjaya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wassalamualaikum almarhumah, para sepuh, para punduh, para kolot, para orang berjasa, tokoh ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat pemerintahan di desa Benar Dusun Jaya ini. Semoga senantiasa dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lakukan doa kepada almarhumah dari keluarga Mang Olis dan juga Bu Olis yang senantiasa semoga pahala Yasin, tahlil dan juga zikir nanti dapat juga mengalir kepada almarhumah sehingga senantiasa menjadi ridhonya Allah Subhanahu wa taala untuk menghibur dosa almarhumah dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, diberikan syafaat di akhir nanti dan juga diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Husan ila ruhi almarhum Babung Sanjuki bin Adam wal marhumah Indung Tarem binti Hawa wal marhum Bapak Dasyono bin Sanjuki wal marhumah Teteh Wasita binti Dasyono wal marhum Babung Tarmaja bin Adam wal marhumah Indung Tartiwan binti Parmin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya
kepada almarhum Eyang Ranang Ali bin Adam, walmarhum Babung Martareja bin Adam, walmarhum Babung Karmareja bin Adam, walmarhumah Indung Ratiem binti Ranang Ali, walmarhum Babung Suwirjo bin Martareja, walmarhumah Indung Sarkem bin Karmareja, walmarhum Babung Suryono bin Adam, walmarhumah Indung Tarsih binti Hawa. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Qul wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li walidayya wal mu'minina amin. Secara umum marilah kita doakan terlebih dahulu kepada seluruh penduduk dunia ini, wabil khusus kaum muslim dan muslimat dimanapun berada di Indonesia Raya ini, Desa Bener, Dusun Simbalajaya ini, semoga seluruh penduduknya dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya, dia berikan rahmat hidayah taufik inayahnya sehingga semakin bertuhan Allah Subhanahu wa taala, hanya bertuhan Allah Subhanahu wa taala, semakin meningkatkan iman takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, diberikan sukses dunia akhiratnya, bahagia dunia bahagia akhiratnya, maka sakinah mawaddah warahmah, kedua anak yang soleh solehah, diberikan menjadi daerah yang patut thayyibun walaupun ghafur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Qul wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Marilah kita doakan secara khusus kepada keluarga Bapak Olis dan Bu Olis dan juga seluruh anak keturunannya, orang tuanya, saudaranya dimanapun berada. Semoga senantiasa berada di jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan dunia, keselamatan akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat, keluarga sakinah mawaddah warahmah, keturunan yang soleh solehah, sukses dunia akhiratnya, diberikan kelancaran rezeki, kesehatan lahir dan batin, iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Secara spesial, secara khusus, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita doakan kepada Nanda Silvi Nuraini yang memulai atau saat ini tengah menuntut ilmu yang jauh di sana, semoga senantiasa diberikan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, diberikan keselamatan lahirnya ya batinnya, diberikan kecerdasan lahir dan batinnya, diberikan kesehatan lahir dan batin, dan juga kesuksesan dunia dan akhirat, diberikan kemudahan dalam belajarnya, kesuksesan, dan senantiasa lulus dengan nilai yang terbaik, dan juga nanti mampu bermanfaat untuk umat, agama, manusia dan bangsa, dan juga menjadi kebanggaan orang tuanya. Kepada Nanda Silvi Nuraini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tak lupa kepada jamaah yang hadir pada kesempatan ini dan juga seluruh keluarganya, saudaranya, orang tuanya dimanapun yang berada, jauh dan dekat, semoga senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat taufik hidayahnya, berada jalan yang lurus, jalan yang diridhoi, bukan dalam jalan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, sukses akhirnya, bahagia sakinah mawaddah warahmah, keturunan yang soleh solehah berada di kita, kepada kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya untuk Yasin dan Tahlil dipimpin oleh beliau Bapak Imam Kartono. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tahlil ayat Yasin. Yasin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم
تنزيل العزيز الرحيم اللهم من لنا أباه